Puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, di tengah cuaca yang hujan kami boleh berjumpa di dalam pembekalan komisi di GSBS Bengkulu wilayah Timur Indah. Sebelum kami memulai pembekalan pada pagi hari ini, kami akan dihantar oleh firman Tuhan. Katakanlah kebenaran firman-Mu supaya dapat mengingatkan kami dan juga menguatkan kami untuk kami boleh melayani Tuhan sebagai komisi di GSBS Bengkulu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita baca secara bersama-sama Keluaran 4 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. 1, 2, 3. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, terlebih mau memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, di tengah situasi yang hujan, walaupun waktu kita molor, tetapi kita bersyukur kita boleh berjumpa dengan keadaan yang sehat. Renungan kita diberi tema diberkati dan diperlengkapi. Bapak dan Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembekalan komisi di GSBS Bengkulu pasti kita yang dipilih, pasti kita ada respon yang berbeda-beda. Jadi ada yang menjadi komisi karena memang keinginan secara pribadi, ada juga yang ditunjuk oleh majelis, dan kemudian ada juga yang semoga di sini tidak ada yang karena terpaksa ya Bapak Ibu. Nah, proses perjalanan pelayanan kita di GSBS Bengkulu akan berlanjut sampai 2028. Selama 5 tahun nantinya dalam setiap komisi. Tentu di antara kita masih ada yang baru menjadi anggota, bahkan mengurus setiap komisi. Ada juga di antara kita yang mungkin sudah memasuki periode yang kedua. Pelayanan yang kita lakukan tentu tidak akan terus berjalan mulus. Pasti ada hambatan dan tantangan dalam kita bersama-sama melayani Tuhan. Yakinlah bahwa tantangan yang kemudian kita alami itu adalah proses pembentukan Tuhan dalam diri kita. Firman Tuhan hari ini kita boleh belajar dari tokoh yang bernama Musa. Siapa sih yang kita tidak mengenal tokoh satu ini? Pastilah kita mengenalnya bahwa Musa adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan sampai kepada perbatasan tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Musa juga seorang yang menerima ke-10 perintah Tuhan di Gunung Sinai. Bahkan menurut beberapa teolog, Musa adalah yang menulis kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Bapak dan Ibu serta jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata di balik kehebatan dan kesuksesan yang dialami oleh Musa, dia juga pernah mengalami kesulitan dan tantangan. Dalam ayat yang kita baca tadi, Musa berkata bahwa dirinya tidak pandai bicara dan dirinya juga berat mulut dan berat lidah. Nampaknya jika dia harus membawa bangsa Israel dengan segala kondisi yang terjadi, dia merasa bahwa itu adalah tantangan yang terbesar dalam dirinya. Tetapi ketika Allah memanggil Musa, Allah telah berkata, siapa yang membuat lidah manusia, membuat orang tuli dapat mendengar, bukankah itu Tuhan?
Jadi ketika Musa menyadari tantangannya adalah pada dirinya, Allah berjanji bahwa Dia juga akan menyertai dan memperlengkapi Musa. Demikian juga setiap komisi, ketika pembentukan komisi pemuda, saya juga terlibat di dalamnya. Bagaimana kemudian proses untuk memilih komisi pemuda itu nampaknya juga mungkin merasa ada sebuah tantangan yang berat. Bagaimana mungkin jika seorang pribadi yang kemudian memimpin komisi yang sangat gereja yang besar, mungkin merasa minder, merasa tidak mampu, tetapi firman Tuhan hari ini menguatkan dan meneguhkan untuk di antara kita yang kemudian merasa tidak mampu. Percayalah bahwa ketika kita mau melayani Tuhan, pasti Tuhan tidak akan tinggal diam untuk membiarkan kita, tetapi Tuhan akan memperlengkapi kita. Bapak dan Ibu serta jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah berusaha untuk meyakinkan dan meneguhkan Musa untuk tidak merasa dirinya harus berjalan sendiri. Ayat yang ke-13, Allah juga berjanji akan menyertai lidahnya dan mengajar apa yang seharusnya dia katakan. Ketika Allah mengetahui kelemahan Musa, Allah telah memanggilnya bahkan juga memperlengkapinya. Sehingga karya-karya yang dilakukan oleh Musa itu besar sampai ia menjadi nabi yang bisa membawa bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Bapak dan Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar dari Musa bahwa dirinya merasa berat lidah dan tidak pandai bicara, akhirnya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Begitu juga dengan kita sebagai pengurus komisi yang baru. Mungkin di antara kita yang merasa belum mampu, merasa bahwa untuk berbicara di depan umum pun saya kurang mampu, apalagi berpendapat dan lain sebagainya, alasan yang membuat kita mungkin minder dan lain sebagainya. Percayalah bahwa ketika Tuhan telah memilih saudara, Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Bapak dan Ibu serta jemaat yang dikasihi Tuhan, hasil karya Musa yang luar biasa sekarang bisa kita lihat diawali dengan kekhawatiran. Justru di tengah kekhawatiran akan kelemahan yang dimiliki oleh Musa membawa Musa untuk selalu bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mungkin ketika Musa merasa mampu, dia tidak akan mengandalkan Tuhan. Begitu juga dengan kita, ketika kita menyadari akan segala kelemahan kita, pastilah kita juga akan mengandalkan Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kita melakukan selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita menyadari betul kita mampu, kita akan melupakan Tuhan dan kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang mampu melakukan tugas pelayanan. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk kita memulai proses pembekalan, dan juga kita dalam setiap komisi nantinya kita akan benar-benar melayani Tuhan bersama-sama, dan marilah kita juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan selamat diberkati dan diperlengkapi untuk Tuhan bisa menjadi berkat di gereja kita, di GSPS. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita.